Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Rasyidin, NIM 2261294, kelas A5 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pemilikan manajemen. Perkembangan teori manajemen. A. Teori manajemen aliran klasik. Frederick W. Taylor, Henry L. Kahn, Frank Banker Gilbert, dan Lillian Gilbert adalah tokoh-tokoh di balik teori manajemen ilmiah. Mereka memikirkan suatu cara meningkatkan produktivitas dengan menangani kondisi kekurangan tenaga terampil melalui efisiensi para pekerja. Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah dengan karyanya Scientific Management yang telah memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan menggambarkan dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar yang dikembangkan Taylor adalah: 1. Perkembangan metode ilmiah dalam manajemen agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahlian. 3. Pendidikan dan pengembangan karyawan. 4. Kerjasama yang harmonis antara manajemen dan para karyawan. B. Teori manajemen organisasi klasik. Terinspirasi oleh Taylor tentang spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas, beberapa ahli manajemen beraliran teori organisasi klasik menyempurnakan teori manajemen Taylor. Henry Fayol adalah salah satu tokoh dalam kelompok aliran teori organisasi klasik. Dia mengemukakan 14 prinsip manajemen. 14 prinsip yang dikembangkan Henry Fayol diantaranya: pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, kepentingan bersama daripada individu, balas jasa atau imbalan, sentralisasi, hierarki, order atau susunan, keadilan, stabilitas staf organisasi, inisiatif, dan semangat korps. C. Aliran perilaku. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan tentang apa yang dikemukakan teori organisasi klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Elton Mayo mengatakan bahwa bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja, hubungan manusiawi akan menjadi baik. Bila moral dan efisiensi memburuk, maka hubungan manusiawi dalam organisasi juga terpengaruh menjadi buruk, sehingga harus ditemukan faktor-faktor pemotivasi bagi karyawan. Manajemen kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen ini terdapat beberapa pendekatan, diantaranya: 1. Pendekatan sistem. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian yang saling terkait, berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga teori sistem dalam manajemen kontemporer yakni perluasan perspektif kemanusiaan yang menjelaskan organisasi sebagai sistem terbuka dengan karakter entropi, sinergi, dan ketergantungan antar subsistem. Berdasarkan teori ini, berarti antara sub-sub ataupun divisi mempunyai hubungan yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. 2. Pendekatan situasional atau kontingensi. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakanginya. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif apabila digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu tertentu. 3. Pendekatan hubungan manusia baru atau New Human Relation. New Human Relation berarti berkaitan dengan hubungan antara manusia. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif. Sehingga konsep ini memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas pada pelanggan. Dalam hal ini ditekankan pada kontrol kualitas yang mengarah pada pendekatan yang menekankan keterlibatan karyawan dalam pencegahan masalah kualitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.